Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Widaningsih dari kelas 6C Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 216121106. Di sini saya akan menjawab soal UTS metodologi dengan soal pertama sebagai berikut. Sebagai kaum orientalis, ada yang menyatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil jiplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi dikarenakan adanya beberapa ajaran yang sama, diantaranya satu, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Yang kedua, ada satu hari yang suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat bagi orang Islam. Yang ketiga, ada sekitar 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran yang merupakan kosakata yang hanya ada dalam kitab orang Yahudi. Yang keempat, yaitu Nabi Muhammad pernah berdagang di Syam dan disinyalir belajar agama Yahudi dengan para pemuka agamanya, yang kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Bagaimana tanggapan kalian terhadap statement tuduhan tersebut? Tanggapan dan sanggahan disertai dengan bukti yang konkret. Tuduhan tersebut merupakan klaim yang telah lama dibantah oleh banyak sarjana Islam. Berikut tanggapan dan sanggahan terhadap setiap poin. Yang pertama, konsep penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari bukankah hal yang eksklusif bagi agama Yahudi? Sebaliknya, konsep ini juga ditemukan dalam agama-agama lain, termasuk agama-agama yang sebelum Yahudi. Selain itu, interpretasi tentang hari dalam konteks penciptaan dalam bervariasi di antara berbagai tradisi dan keagamaan. Yang kedua, memang benar bahwa Jumat adalah hari suci bagi umat Islam. Namun hal ini tidak berarti bahwa Islam mengambil hari Sabtu dari agama Yahudi. Sebaliknya, hari Jumat memiliki kekhususan dalam Islam yang berbeda dengan kekhususan Sabtu dalam agama Yahudi. Selain itu, konsep hari suci juga ada dalam banyak kepercayaan dan agama lain di seluruh agama. Yang ketiga, yaitu terdapat beberapa kosakata yang mirip antara Al-Quran dan kitab-kitab Yahudi. Namun hal ini dapat dijelaskan dengan berbagai kemungkinan seperti penggunaan kosakata Arab yang berkaitan dengan peristiwa yang sama atau adanya peminjaman kosakata antar budaya yang umum terjadi dalam sejarah perkembangan bahasa. Selanjutnya yaitu tuduhan bahwa Nabi Muhammad belajar agama Yahudi dan kemudian memodifikasinya untuk menciptakan Islam tidak memiliki bukti sejarah yang kuat. Meskipun Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke berbagai tempat, termasuk ke Syam, tidak ada catatan sejarah yang memverifikasi bahwa beliau secara langsung belajar ajaran Yahudi dari para pemuka agama Yahudi. Secara keseluruhan, tuduhan tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat dan cenderung bersifat spekulatif. Agama Islam memiliki akar dan ajaran yang unik, dan hubungan antara Islam dan Yahudi lebih kompleks daripada sekadar peminjaman agama. Selanjutnya yaitu soal kedua, yaitu mengenai ada seorang deskripsi masalah, ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun, sang istri mengandung anak yang sudah lama didambakan. Suatu saat sang istri ngidam air kelapa muda yang kebetulan belum musim berbuah. Hanya ada satu pohon kelapa yang tinggi kepunyaan tetangganya yang ada buah kelapa mudanya. Sang suami pun akan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan buah kelapa muda tersebut agar istrinya bahagia. Bagaimana implementasi metode dan metodologi dalam masalah tersebut? Metode yang digunakan dalam masalah ini adalah pendekatan komunikasi yang efektif antara suami dan istri untuk memahami kebutuhan dan keinginan istri. Ini bisa melibatkan diskusi terbuka dan empati dari sang suami. Selanjutnya yaitu metodologi yang dapat diterapkan adalah merencanakan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai normal serta norma sosial yang berlaku. Ini bisa melibatkan negosiasi dengan tetangga yang memiliki pohon kelapa muda atau mencari alternatif lain yang dapat memenuhi keinginan istri tanpa melanggar hak atau kewajiban orang lain. Soal yang ketiga yaitu jelaskan studi Islam yang bersifat normatif, religius, dan empiris historis. Penjelasannya disertai dengan contoh berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau ijtihad para ulama. Jawabannya yaitu studi Islam yang bersifat normatif religius berkaitan dengan pemahaman terhadap hukum-hukum agama, prinsip-prinsip akidah, dan nilai-nilai moral yang diambil dari sumber-sumber utama seperti Al-Quran, hadis Nabi, dan
ijtihad ulama. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Sementara itu, studi Islam yang bersifat empiris historis berkaitan dengan pemahaman sejarah perkembangan agama Islam, praktik-praktik keagamaan dalam konteks sejarah, dan kajian tentang perubahan sosial serta budaya dalam masyarakat Muslim. Contoh studi empiris historis bisa ditemukan dalam hadis yang menceritakan tentang kejadian sejarah masa Rasulullah SAW, seperti hadis Bukhari dan Muslim yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Sekian jawaban UTS metodologi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.